Assalamualaikum Sobat Ngemil dimanapun berada, selamat malam. Kali ini kita nggak akan bahas makanan ya Sobat Ngemil, karena memang di belakang aku ini ada ikan. Jadi kita akan bahas seputar tentang ikan hias. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan juga subscribe. Karena berdasarkan pengamatan aku di short aku ini, yang ini dan yang ini viewersnya cukup banyak ya tentang penikmat ikan. Makanya aku akan bahas basic ya untuk teman-teman Sobat Ngemil di rumah. Barangkali mau memelihara ikan, ada ilmu yang bisa aku share walaupun ya sedikit, mohon maaf karena aku bukan suhu juga sih di dunia perikanan, ya ada yang bisa aku share lah. Pertama nih, untuk teman-teman Sobat Ngemil di rumah, buat yang mau ngekip ikan, pertama kali yang harus dipersiapkan itu adalah tempat yang memadai untuk ikan-ikan yang akan Sobat Ngemil pelihara di rumah. Jadi sediain tempat dulu, yaitu tank atau akuarium. Nah, untuk tank ini ada dua jenis. Sobat Ngemil nih mau memelihara ikan dengan ukuran kecil atau yang biasa disebut ikan-ikan aquascape atau ikan-ikan predator. Nah, itu juga dibedain. Kalau misalkan Sobat Ngemil lebih suka dengan kecantikan aquascape, akuarium dengan ukuran 60 per 30, 60 panjang, lebar 30 itu cukup gede ya kalau menurut saya. Kalau untuk aquascape itu bisa jadi rekomendasi. Nah, kalau misalkan Sobat Ngemil mau melihara ikan yang bisa berukuran besar seperti ikan-ikan predator, nah itu butuh akuarium yang besar juga. Ya minimal 1 meter 50 1 meter panjang, lebarnya 50, tingginya 50, itu paling minimal ya, karena memang ikan-ikan predator itu cenderung lebih, kalau misalkan panjangnya bisa nyampe 50 cm lebih ya. Apalagi peacock bass kan di alamnya memang cenderung dikenal ikan besar ya, ikan predator itu. Kalau arwana juga bisa sampai 70 ataupun 80 cm ya kalau di alamnya. Tapi kalau di akuarium sih biasanya paling gede yang pernah aku temui ya 60 cm sih. Cuman ya butuh juga akuarium atau tempat yang memadai buat ikan, agar si ikan gak kasihan dari ruang geraknya, biar geraknya bisa bebas leluasa menikmati tempatnya. Jadi kita sebagai penghobi juga menikmati keindahan ikan itu berenang-renang di akuarium. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Pertama, tank atau akuarium Sobat Ngemil. Nah, yang kedua, kualitas air. Kalau bisa harus dari air sumur, karena memang kalau air sumur itu sudah banyak kandungan kadar oksigen dan juga tidak berbahaya bagi ikan. Kalau misalkan dari air PDAM, kebanyakan itu harus diendapin dulu karena memang sangat berbahaya untuk ikan-ikan kita, bisa-bisa oleng nanti. Kita juga harus bisa merawat air. Ketika tank sudah ada di rumah, kita masukkan air, dan air itu kalau bisa diendapkan selama seminggu atau dijalankan tanpa ada ikan selama seminggu, agar kebutuhan oksigen di dalam air nanti ketika ikan masuk terpenuhi teman-teman Sobat Ngemil. Nah, air harus bisa merawat air karena memang ikan itu selalu bergantung pada air. Jika air sehat maka ikan pun akan sehat. Begitu Sobat Ngemil. Nah, ketiga, pentingnya kita untuk memahami karakter ikan. Jadi karakter ikan itu penting juga harus kita pahami, karena memang kalau misalkan berbicara dengan ikan predator, ada beberapa ikan seperti ikan arwana, ikan lohan, itu sangat tidak dimungkinkan untuk dikonten dengan ikan-ikan yang lainnya, karena memang cukup teritorial dan cukup galak. Ada risiko-risiko tertentu jika kita mengontengkan ikan-ikan teritori tersebut. Dan untuk ikan arwana saya ini, kenapa bisa dikonteng nih sama ikan-ikan bawal ini? Ini karena memang dari kecil jadi bersahabat dengan ikan-ikan yang ada di dalam. Beda lagi yang kalau dari kecil dia udah sendiri berenang-renang gitu, ketika dimasukkan ikan lain, maka ikan lain itu akan dihajar
habis-habisan. Nah, penting juga ini berdasarkan pengalaman ya. Kenapa nih tank si sobat ngemil ini nggak pakai ikan pibas, nggak pakai ikan Oscar? Karena memang ikan pibas itu berbahaya nih, karakternya memang sedikit agresif, apalagi dengan ikan-ikan yang cenderung menyala-nyala seperti ikan tengmet ini nih. Ikan-ikan bawal ini kan kalau misalkan kena lampu itu sering nyala-nyala gitu kulitnya. Nah, ikan pibas ataupun ikan Oscar itu menganggap bahwa yang nyala-nyala tersebut seperti ikan makanannya, makanya galak itu kalau disatuin di sini. Makanya aku nggak pakai ikan pibas ataupun ikan Oscar di sini. Cukup ikan arowana, ikan dead, tiger fish asal dari lokality Indonesia, dan juga ikan bawal-bawal ini. Nantilah aku bahas ikan-ikan ini terkait karakter-karakternya gimana. Nah, aku mau share juga sih ikan yang paling aku suka itu dari dulu, dari pertama aku tahu gitu ya tentang memelihara ikan dads. Aku sangat suka banget sama ikan dads. Nah, kebetulan ikan dadsku aku alhamdulillah untuk share pengalaman pribadi dikit dari tahun 2020. Dari ukuran 3 jari nih sobat ngemil, aku ini yang ini nih aku kira dari ukuran 3 jari nih. Alhamdulillah sekarang sudah sampai mau 7 jari. Kemarin diukur sih 35 cm, ini paling besar ini. Alhamdulillah konsisten merawat air dan menjaga kualitas tank agar tetap bersih. Nah, yang keempat yaitu perlengkapan dan atau pemeliharaan. Nah, perlengkapan atau pemeliharaan itu apa aja sih sobat ngemil? Nah, untuk perlengkapan itu yaitu garam ikan, heater, dan juga seperti ini nih sobat ngemil. Ini aerator untuk mencukupi kebutuhan oksigen di dalam air. Apalagi kan ikan predator itu buas-buas ya. Apalagi kalau udah dikasih makan, dia pada kenyang. Nah, kebutuhan oksigen di dalam air itu harus banyak, karena kalau nggak banyak nanti ikan mangap-mangap, nanti sakit, bisa juga sampai muntah-muntah. Nah, kalau udah muntah, nanti si muntahan itu bisa berbahaya bagi ikan-ikan yang ada di dalam akuarium ini. Makanya aku nih standby terus nih aerator dan juga arus, karena untuk mencukupi kebutuhan oksigen di dalam air. Nah, kalau untuk heater itu untuk mengatur suhu di dalam air, karena memang ketika suhu dingin banget, ikan itu cenderung kena jamur. Nah, itu sangat berbahaya bagi ikan. Kita wajib punya heater yang seperti ini. Kalau heater ini, nah itu untuk menghangatkan suhu air agar si ikan tidak kalau terkena jamur bisa sembuh kembali. Dan yang ketiga itu garam ikan ya. Untuk perlengkapan ini garam ikan itu penting banget nih sobat ngemil, karena jamur itu sungguh nakal ya. Kalau misalkan kualitas air udah jelek, minim oksigen, ikan cenderung terkena jamur. Nah, yang sering terkena jamur itu ikan pibas, ikan Oscar, itu sering banget terkena jamur. Dulu aku pelihara tuh, aduh capek untuk ngobatin jamur-jamur yang ada di itu. Sampai pibasku yang sudah besar juga kena jamur ikan karantina. Nah, itu metode karantina nanti kita bakalan bahas nih sobat ngemil. Nah, yang terakhir itu menikmati hobi. Ketika kita sudah udah settle, bisa memelihara air, bisa merawat ikan-ikan kita, bisa sampai tumbuh besar, maka bonus dari semua itu kita nanti pasti bakal ada keinginan untuk breeding ikan. Dan itu ketika tahap sampai breeding ikan itu bakalan menghasilkan sobat ngemil. Ya, dulu sih aku sempet breeding cupang sama breeding pibas. Alhamdulillah, cuman sayangnya nggak ada dokumentasi. Pibas yang aku breeding tuh waktu itu peacock bass monoculus. Alhamdulillah itu paling gampang itu breeding pibas monoculus. Karena memang monoculus itu nggak terlalu ribet ya, karakter ikannya nggak terlalu ribet kayak pibas-pibas yang lain gitu ya monoculus itu. Makanya sekarang pasarannya cukup jatuh ya. Ya kalau misalkan kita sudah sayang sama ikan sih nggak usah fokus ke pasaran ya, nggak usah fokus ke harga. Cukup rawat ikan kita dan sayangi ikan kita di rumah, gitu aja sobat ngemil.
Ya, coba dong share pengalaman sobat ngemil di komen. Apalagi kita bisa berdiskusi nih mengenai ikan-ikan ini. Apa nih yang harus kita bahas? Apa kita mau bahas penyakit-penyakit ikan? Nah, memang aku juga kemarin sempet ikan super redku sakit itu kena jamur hitam. Alhamdulillah bisa sehat settle kemarin. Nanti aku bahas nih di konten khusus selanjutnya tentang ikan ya, khususnya nanti aku bahas juga tentang ikan-ikanku yang ada di rumah ini, sobat ngemil. Yang sobat ngemil ya, karena kita nggak lagi makan juga sobat ikan. Masa iya penontonku ikan? Aduh, kacau. Ya, maafkan ya dengan segala kekuranganku. Jika ada yang memang penjelasan kurang dimengerti, bisa coba tanyakan saja di kolom komentar. Nanti aku bakalan jawab apa yang ditanyain teman-teman sobat ngemil dengan pengetahuan yang aku ketahui aja ya sobat ngemil ya. Segitu aja ngobrol-ngobrolnya, dan nantikan konten-konten kita di konten selanjutnya ya. Entah itu pun makan ataupun bahas-bahas ikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sobat ngemil. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu ya sobat ngemil.